Jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat karena munculnya ketidaksesuaian data antara neraca saldo dengan data yang sebenarnya. Maksudnya seperti apa? Contoh seperti ini. Hari ini kita beli perlengkapan nilainya 2 juta. Apakah di akhir Desember perlengkapannya masih 2 juta? Tentu tidak, pasti terpakai. Atau contoh lain, kita membeli motor hari ini harganya 20 juta. Apakah di akhir Desember nanti nilai motor masih 20 juta? Tentu tidak, mungkin menyusut, pasti menyusut. Nah, itu dia, sehingga perlu jurnal penyesuaian. Langsung saja, apa saja akun yang perlu penyesuaian? Yang pertama itu adalah akun perlengkapan, yang kedua akun beban dibayar di muka, ada 2 pencatatan, yang pertama sebagai harta, yang kedua sebagai beban. Yang ketiga untuk beban yang masih harus dibayar. Yang keempat untuk pendapatan diterima di muka, ada 2 pencatatan, yang pertama sebagai utang, yang kedua sebagai pendapatan. Yang kelima adalah untuk pendapatan yang masih harus diterima. Yang keenam adalah penyusutan aktiva tetap, yang ketujuh adalah penyediaan barang dagang atau persediaan barang dagang. Nah, dalam video ini saya akan coba memaparkan semua jurnal penyesuaian dari 1 sampai 6 untuk perusahaan jasa, karena yang nomor 7 nanti akan muncul di perusahaan dagang. Di next video saya akan paparkan juga. Oke, langsung saja. Nah, untuk perlengkapan ada 2 pencatatan, yaitu jika perlengkapannya dicatat sebagai harta, maka formula penyesuaiannya itu adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Oke, sejumlah yang terpakai. Ya, bagaimana mengetahuinya? Langsung ke contoh soal. Nah, pada neraca saldo per 31 Desember 2006 terdapat akun perlengkapan 6 juta. Pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang ada sebesar 3.500.000. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, terdapat akun perlengkapan, ini kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah akun apa dalam neraca saldo? Akun perlengkapan itu akun harta. Maka perlengkapannya sesuaikan dengan metode harta, yaitu beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Ini kata kuncinya. Nah, itu dia. Perlengkapannya 6 juta. Yang masih ada atau yang tersisa 3.500.000. Sementara kalau metode harta, kita cari yang terpakai. Berarti yang terpakai berapa? Iya, 2.500.000, yaitu 6 juta dikurang dengan 3.500.000, sebesar 2.500.000. Maka penyesuaiannya adalah, iya benar sekali, beban perlengkapan di debit 2.500.000, perlengkapan di kredit 2.500.000. Gampang bukan? Oke, gampang. Oke, kita next, lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah, jika perlengkapan dicatat sebagai beban. Formulanya adalah kebalikan yang tadi. Perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit. Sejumlah yang, iya benar, yang tersisa atau yang belum terpakai. Nah, bagaimana mengetahuinya? Langsung ke contoh soal. Nah, dalam soal sebelumnya, tadi saya menuliskan perlengkapan. Untuk soal yang ini, saya menuliskan beban perlengkapan. Nah, kata kuncinya, akun apa dalam neraca saldo? Akun beban perlengkapan. Berarti sejumlah yang tersisa atau belum terpakai. Nah, itu kata kuncinya. Berarti, awalnya 6 juta, yang masih ada, yang tersisa. Yang belum terpakai itu sama ya, berarti yang masih ada 3.500.000. Nah, kita nggak perlu hitung lagi, langsung saja masukkan angkanya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, iya, perlengkapan di debit 3.500.000, beban perlengkapan di kredit 3.500.000. Oke, bisa dibedakan ya? Gampang ya? Oke, sip, mantap. Nah, yang kedua, yaitu adalah untuk beban dibayar di muka. Untuk beban dibayar di muka, ada 2 pencatatan juga, yaitu jika dicatat sebagai harta atau metode neraca. Nah, formula penyesuaiannya adalah beban titik-titik dibayar di muka. Oke? Titik-titik ini bisa kita ganti dan kita isi dengan sewa, iklan, ataupun asuransi. Biasanya hanya 3 akun ini. Sewa, iklan, asuransi. Beban iklan, beban sewa, beban asuransi. Iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Nah, kalau dicatat sebagai harta, ini formulanya, jumlah rupiahnya adalah sejumlah yang terpakai. Nah, sejumlah yang terpakai. Bagaimana kita mengetahui dia sebagai harta? Langsung ke contoh soal. Dalam neraca saldo, nah garis bawahi neraca saldo, tercatat sewa dibayar di muka 12 juta. Nah, sewa dibayar di muka ini adalah akun harta. Itu yang menentukan bagaimana dia dicatat. Berarti sewa dibayar di muka, maka akan dicatat sebagai harta. Oke? Nah, paham ya, 12 juta, di mana pada tanggal 31 Desember 2011 ditunjukkan bahwa sewa tersebut dibayar tanggal 1 Oktober 2011 untuk 1 tahun. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah, berarti kita harus cari berapa yang terpakai. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada kalian berapa yang terpakai. Langsung saja. Oke? Nah, tanggal 1 Oktober 2011 kita bayar sewa di muka sebagai harta ya, kata kuncinya ini, sewa dibayar di muka, akun harta. Oke? Sampai 1 tahun, berarti berakhir tanggal 1 Oktober 2012, 1 tahun. Ya, sementara tanggal 31 Desember tahun 2011, periode berjalannya, itu tutup buku. Nah, itu sebanyak yang terpakai. Nah, yang terpakai itu adalah dari tanggal 1 Oktober 2011 sampai periode tutup buku. Itulah yang terpakai, sampai kita tutup buku. Dari pertama kali sewa itu kita bayar, sampai kita tutup buku. Tutup buku tahun pertama, tahun berjalan ya, tahun berjalan. Itulah dia yang terpakai. Ya, itu berapa bulan? 3 bulan. Nah, berarti kan yang tersisa itu adalah dari awal Januari 2012 sampai awal Oktober 2012. Itu yang belum terpakai, yaitu sebanyak 9 bulan. Nah, yang terpakai itu adalah dari sewa dibayarkan sampai periode tutup buku 31 Desember tahun 2011. Nah, itulah yang terpakai. Berarti, lihat kemari, sewa yang telah menjadi beban dan sudah dijalani yaitu 3 bulan. Nah, terhitung dari awal Oktober sampai akhir Desember 2011. Berarti yang terpakai itu adalah 3/12 dikali 12 juta sewanya, yaitu 3 juta. Nah, itulah yang terpakai. Ya, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah, karena ini sewa dibayar di muka berarti harta. Maka beban sewa di debit 3 juta, sewa dibayar di muka di kredit 3 juta. Nah, gampang bukan? Bisa ya? Oke, bisa, pasti bisa. Nah, itu kalau dia sebagai harta. Bagaimana kalau dia dicatat sebagai beban?
Nah, formula penyesuaiannya kebalikannya, yaitu titik-titik dibayar di muka di debit, beban titik-titik di kredit. Sama halnya, titik-titik ini bisa diisi dengan sewa, iklan, dan asuransi. Biasanya memang 3 akun ini saja, sewa, iklan, asuransi. Nah, kalau dia sebagai beban, maka dia dicatat sejumlah yang tersisa atau yang belum terpakai. Nah, bagaimana kita mengetahui dia tersisa atau belum terpakai? Nah, bagaimana kita mengetahui? Berarti kita harus cari akunnya harus sebagai beban dicatat. Nah, langsung ke contoh soal. Nah, dalam neraca saldo terdapat atau tercatat akun beban sewa. Nah, ini kata kuncinya. Beban sewa. Di neraca saldo beban sewa. Kalau tadi di neraca saldo sewa dibayar di muka. Nah, kata kuncinya itu ini, akunnya ini. Maka catatlah nanti penyesuaiannya sebagai beban. Nah, 12 juta soalnya sama, dibayar tanggal 1 Oktober untuk 1 tahun. Maka perhitungannya adalah tanggal 1 Oktober 2011 kita bayar, sampai setahun, 1 Oktober 2012, tutup buku sampai 31 Desember 2011. Tutup buku periode pertama kan itu. Nah, itulah yang terpakai 3 bulan. Dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2011 itu yang terpakai 3 bulan. Ingat, sampai akhir periode itu yang terpakai, ya, akhir periode berjalan. Maka yang tersisa adalah 9 bulan, yaitu awal Januari sampai awal Oktober 2012. Sebanyak 9 bulan yang tersisa, yang belum terpakai, yang belum terpakai, yang tersisa. Sehingga perhitungannya kita pakai mana? Karena akunnya beban, berarti yang tersisa. Maka pakai 9. 9 per 12 dikali 12 juta, yaitu 9 juta rupiah. Nah, sehingga karena ini beban sewa, maka penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka 9 juta, beban sewa di kredit 9 juta. Saya ulangin ya, sewa dibayar di muka debit 9 juta, beban sewa di kredit 9 juta. Nah, itulah dia untuk beban dibayar di muka dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Ya, ingat kata kuncinya akunnya akun apa dalam neraca saldo. Nah, kalau akunnya dibayar di muka berarti harta. Ingat ya, semua yang dibayar di muka itu akun harta. Kalau akunnya beban berarti dia sebagai beban. Oke, bisa ya? Oke, pasti bisa. Oke, next yang selanjutnya itu adalah untuk beban yang masih harus dibayar. Kalau dari bahasanya masih harus dibayar berarti itu adalah utang. Ya, utang. Sehingga formula penyesuaiannya adalah beban titik-titik di debit, utang titik-titik di kredit. Nah, sejumlah yang masih harus dia bayar, ya, sejumlah yang masih harus dibayar atau sejumlah utangnya. Nah, ini formulanya. Kamu harus ingat nih setiap formulanya tadi, ya. Mulai dari perlengkapan, beban dibayar di muka dan beban yang masih harus dibayar. Ini formulanya itu kamu harus ingat. Oke? Nah, untuk beban yang masih harus dibayar, formulanya ini, beban titik-titik di debit, utang titik-titik di kredit. Oke? Nah, langsung ke contoh soalnya biar lebih paham. Suatu perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan setiap minggu yaitu 4.500.000. Pembayaran gaji dilakukan setiap hari Sabtu. Pada periode akuntansi 2015, tanggal 31 Desember jatuh pada hari Kamis. Maka penyesuaiannya adalah, iya, mereka bayar gaji setiap hari Sabtu. Sementara ketika tutup buku, itu jatuh pada hari Kamis. Nah, berarti kan ada hal yang masih menggantung kan gitu. Nah, langsung saja kita hitung. Oke, tanggal 31 2012 hari Kamis. Berarti hari sebelumnya adalah hari Rabu, yaitu tanggal 30. Kemudian tanggal 29 hari Selasa dan tanggal 28 hari Senin. Ini 4 hari. Tutup buku adalah di sini, ya. Hari Jumat tanggal 1 bulan 1 tahun 2013. Tadi tahun 2013 tanggal 2-nya. Sabtunya. Berarti kan dia harus bayar gaji di sini kan begitu. Bayar gaji di sini. Berarti kan ada gaji terutang kan yang harus dibayarkan sama pihak perusahaan, yaitu sebanyak 4 hari. Karena mereka tutup buku di sini. Ya kan, tutup buku tahun 2015. Nah, oke, ada 4 hari gaji terutang atau gaji yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Oke, tetapi belum dibayarkan karena akan dibayarkan di hari Sabtu nanti, yaitu di tanggal 2 bulan 1 tahun 2013. Maka perlu dilakukan penyesuaian. Nah, agar uangnya bisa disisihkan, dihitung, disisihkan. Nah, berarti ada 4 hari terutang ini gajinya. Oke, nah gaji yang belum dibayarkan ada 4 hari. Sehingga gaji yang belum dibayarkan itu adalah 4 hari, 4/6 karena per minggu bayar utangnya, bayar gajinya, ya, 4/6 hari Minggu kita hitung karena jam kerjanya adalah 6 hari. Berarti 4 hari yang terutang dibagi 6 dikali dengan total gajinya 4.500.000. Berarti ada sebesar 3 juta gaji terutang atau gaji yang belum dibayarkan atau utang gajinya kepada karyawannya. Nah, itu dia. Berarti gaji yang masih harus dibayar 3 juta. Maka penyesuaiannya itu adalah beban gaji di debit 3 juta, utang gaji di kredit 3 juta. Sejumlah yang terutang 3 juta. Gampang ya? Nah, ada lagi contoh soal yang paling gampang. Contohnya seperti ini. Dalam data penyesuaian terdapat gaji yang masih harus dibayarkan sebesar 4 juta. Nah, kalau seperti itu bunyi soalnya, itu nggak perlu perhitungan, langsung aja masukkan 4 jutanya. Beban gaji, utang gaji. Nah, gampang ya? Gampang. Oke? Nah, itulah dia untuk beban yang masih harus dibayar. Oke? Ini adalah neraca saldonya Dewi Cantika dan ini adalah data penyesuaiannya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Seperti biasa, untuk awal kita buat dulu judulnya, yaitu Salon Dewi Cantika, Jurnal Penyesuaian periode Juli 2020. Kemudian kita buat 5 kolom. Kolom yang pertama berisi tanggal, kolom kedua berisi keterangan, yang ketiga ref, yang keempat debit, dan yang kelima adalah kredit. Nah, kita bahas mulai soal yang pertama, yaitu sisa perlengkapan yang masih ada sebesar Rp1.500.000. Buka buku catatan kalian tadi kan sudah nyatet ya, bahwa untuk menyesuaikan perlengkapan, itu adalah kegiatan nomor 3. Penggunaan harta lancar. Debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Karena logikanya perlengkapannya berkurang, maka perlengkapannya dikredit. Kita tulis dulu akunnya.
tanggal kita isi 31 Juli 2020 karena jurnal penyesuaian itu di akhir periode. Jadi semua kegiatan jurnal penyesuaian itu di akhir bulan. Akhir bulan Juli adalah tanggal 31 Juli. Jadi tanggal semuanya kita isi 31 Juli. Akun atau keterangan kita isi debit kreditnya. Debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Nah, sekarang angkanya sebesar berapa? Kita cek neraca saldonya. Nah, kita cari nih perlengkapan. Perlengkapan di situ berapa? Catatannya, 4 juta di situ. Padahal sisanya berapa? 1.500.000. Perlengkapan semula 4 juta, sisanya 1.500.000. Berarti yang hilang atau yang sudah digunakan adalah 4 juta dikurangi 1.500.000. Hasilnya adalah 2.500.000. Yang hilang atau yang sudah digunakan sebesar 2.500.000. Kita catat 2.500.000 ini di debit dan di kredit. Nah, seperti ini kita catat di debit dan di kredit. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Peralatan itu adalah harta tetap. Dibuka buku catatannya. Harta tetap, penurunan nilai harta tetap. Debitnya adalah beban penyusutan peralatan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Ini adalah contoh. Kalau misalnya soalnya itu nanti mesin, berarti namanya tinggal diganti ya. Beban penyusutan mesin, kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Tinggal ganti aja. Kita tulis dulu akun debit kreditnya, beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, angkanya adalah sebesar penyusutannya. Berapa penyusutannya? 10%. Nah, kita lihat dulu peralatannya berapa? 5 juta nih. Nah, karena penyusutannya 10%, maka penghitungannya 10% kali 5 juta. Hasilnya adalah 500.000. Kita catat 500.000 di kolom debit dan kredit. Nah, seperti ini. Paham ya? Kita garis. Garis itu hanya sifatnya garis bantu aja ya. Nah, soal nomor 3. Sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Juli 2020. Nah, ini ada beban dibayar di muka, langsung 1 tahun. Berarti ini adalah jurnal penyesuaian nomor 5, yaitu beban dibayar di muka. Nah, tadi kan ada 2 metode nih, harta atau metode beban. Untuk menentukan ini metode harta atau beban, kita harus lihat neraca saldonya. Kita cek sewa di sana. Tulisannya apa di sana sewa? Tulisannya adalah beban sewa. Berarti jurnal penyesuaiannya menggunakan metode beban. Nah, kalau menggunakan metode beban, debitnya adalah sewa dibayar di muka, kreditnya adalah beban sewa. Kita tulis sewa dibayar di muka debit, kreditnya beban sewa. Nah, angkanya sebesar berapa nih? Angkanya adalah sebesar yang belum digunakan. Nah, padahal di soal kamu lihat dibayar Juli. Nah, sekarang adalah Juli, berarti kan baru digunakan 1 bulan ya. Nah, angkanya sebesar 1.200.000. Maka perhitungannya yang belum digunakan adalah sebanyak 11 bulan. 11 per 12, 12 dapat dari mana? Dari 1 tahun. 1 tahun itu kan 12 bulan. Maka yang belum digunakan 11 per 12 kali 1.200.000. Hasilnya adalah 1.100.000. Kita tulis 1.100.000 di bagian debit dan kredit. Nah, soal yang keempat, ada beban listrik yang belum dibayar sebesar 250.000. Ada beban belum dibayar. Maka ini adalah transaksi jurnal penyesuaian nomor 1. Ada beban yang belum dibayar, debitnya adalah beban titik-titik, kreditnya adalah utang titik-titik. Nah, karena ini adalah listrik, maka debitnya adalah beban listrik, kreditnya adalah utang usaha. Karena soal Dewi Cantika ini tidak membuka akun untuk utang listrik, maka saya menggunakan utang usaha. Yang penting kreditnya adalah utang ya. Kalau misalnya perusahaan membuka nama akun utang listrik, itu pun boleh. Angkanya sebesar berapa? Nah, kamu lihat, sebesar yang belum dibayar 250, ya kita tulis 250 ini di bagian debit dan kredit. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan. Tinggal menjumlahkan dari atas ke bawah, debitnya 4.350, kreditnya juga 4.350. Kalau sudah selesai, kita closing.